Halo gengs, ketemu lagi ya di alur cerita film. Kali ini tuh filmnya komedi bapak-bapak gokil yang tergabung di klub moge Harley Davidson. Geng motor mereka ini tuh bernama Wild Hogs atau babi liar. Ya udah, seduh dulu dah kopi kalian, atur posisi santai kalian. Kita akan masuk ke alur cerita filmnya. Ini dia. Film ini tuh menceritakan 4 orang sahabat yang sama-sama menyukai motor gede Harley Davidson. Nah, ini dia nih mereka. Yang pertama ini tuh Douglas, atau kita panggil aja Doug, seorang dokter gigi yang punya penyakit diabetes parah, yang setiap kali makan bersama keluarganya, ia ini tuh selalu ngiler, nahan godaan makanan manis. Yang kedua ini tuh namanya Bobby, seorang mandor tukang bangunan, yang kalau ditanya kerjaannya apa, dia bilang itu ia adalah seorang penulis. Namun ya sejak pacaran sampai menikah, punya anak, bukunya ini tuh nggak terbit-terbit, dan dia ini selalu terlihat sibuk, ya sok sibuk gitulah. Nah, yang ketiga ini tuh namanya Woody, pengusaha yang sekarang itu sedang bangkrut. Duitnya habis karena menikahi seorang model yang gaya hidupnya nggak ketolongan. Namun ya si Woody ini tuh masih aja sok belaga kaya. Nah, si Doug, Bobby, dan Woody ini tuh mereka udah berkeluarga. Mereka ini tuh sebetulnya nggak takut sama istrinya, ya cuma ngeri aja gitulah. Nah, yang keempat ini tuh sahabat mereka ini namanya Dudley, seorang jomblo. Pekerjaannya itu programmer internet. Dudley ini tuh suka banget nonton bokep, dan dia ini tuh terobsesi sama perempuan, namun ia ini tuh gak berani. Nah, ceritanya keempat orang sahabat ini tuh punya moge, tapi gak pernah touring. Nah, setiap akhir pekan mereka ini tuh hanya nongkrong di bar di depan gang, curhat tentang cerita kerjaan kantor, tekanan kehidupan rumah tangga mereka, ya semua hal-hal konyol versi gibahnya bapak-bapak lah intinya. Ya, mereka ini tuh sebenarnya jenuh dengan rutinitas yang monoton, dan pada akhirnya mereka berempat ini memutuskan untuk touring bersama. Lalu scene berpindah pada Doc yang menceritakan ke keluarganya bahwa ia akan ikut touring bersama dengan teman-temannya. Namun ia langsung ditertawakan oleh istri dan anak-anaknya. Istrinya ini bilang gini nih, "Pak, kamu itu udah tua dan penyakitan, ngurus makanan aja kesulitan. Bagaimana dengan penyakit kadar gulamu?" Nah, Doc yang mendengar itu tuh ia justru merasa tersindir, dan Doc itu bilang begini nih, "Aku ini emang udah tua, tapi aku ini sebetulnya nggak punya pantangan makanan. Apa itu diabetes? Aku ini geng motor." Nah, si Doc ini tuh lalu makan semua makanan pantangannya. Ya, nggak lama setelah itu ia kemudian dilarikan ke rumah sakit, bro. Konyol. Nah, di rumah sakit si dokternya Doc ini tuh bilang kalau Doc ini tuh mengalami depresi kerjaan dan perlu bersantai. Nah, lalu momen ini tuh dimanfaatkan oleh Doc meminta izin istrinya untuk touring. Nah, ya pada akhirnya Doc ini tuh diberikan izin lah oleh istrinya. Nah, di pagi hari berikutnya sampailah waktu dimana mereka ini akan berangkat touring. Bobby datang telat. Doc bilang, Bob, lu kemana aja? Anak motor kok datang telat dan takut sama istri?" Ya, kalau di dunia nyata ya, mau anak motor kayak mau anak metal kayak mau anak apa kayak, ya istri selalu benar karena pasalnya mengikat seperti itu. Balik lagi ya kita ke film ya. Nah, ternyata si Bobby ini tuh ia bohong pada istrinya. Ia bilang kepada istrinya kalau ia akan menemui penerbit dalam beberapa hari ke depan untuk membahas bukunya yang akan diterbitkan. Nah, lalu di percakapan mereka ini tuh saking konyolnya si Woody ini tuh selalu bilang kita ini wild and free, liar dan bebas, dan kita ini nggak perlu pakai ponsel-ponselan. Ya, lalu ya kejadian seperti inilah akhirnya. Well, how does that feel, Woody? It's my prerogative. Woo! Yeah, baby! We gotta go. Widih, ini kemudian scene memperlihatkan nih bapak-bapak kece ini sedang menikmati perjalanan. Namun si Doc ini bilang hari ini kayaknya mau hujan dan udah mendung. Ya, maka nggak lama setelah itu ya hari pun hujan. Bapak-bapak ini tuh kemudian berteduh di tepi jalan. Ya, karena mereka ini udah pada bapak-bapak dan udah tua, udah berumur. Ya, mereka ini tuh kena penyakit encok-encok tulang lah kayak gitu. Dan mereka ini kelelahan. Dan akhirnya mereka ini memutuskan untuk berkemah di hutan sambil santai, sambil bakar-bakar marshmallow. Mereka ini pun bercerita tentang kehidupannya masing-masing.
Nah, si Doc yang lagi bakar marshmallow ini ternyata marshmallownya gosong, dan ia nggak sengaja melemparkan marshmallownya ke belakang tenda dan mengenai tenda itu. Dan tendanya terbakar lagi. Lalu si Dudley yang niat bantu mau nyiram air, malah ia tuh nyiram pertama. Wes ya udah makin hangus tuh tenda, dan akhirnya mereka berempat ini tuh ngemper tidur pakai sleeping bag. Keesokan harinya tuh tiba-tiba datanglah seorang polisi ngondek berotot, ya penyuka sesama jenis lah. Polisi ini tuh curiga dengan kegiatan bapak-bapak ini, apalagi melihat Dudley yang tidur itu pakai sempak doang. Namun polisi ini tuh ya membiarkan mereka sajalah. Damn lucky. You wearing pants? No. Would you please put some pants on for God's sake? Lalu mereka lanjutlah di perjalanan. Namun mereka ini belum mandi. Pada akhirnya mereka mampirlah di sebuah sungai kecil dan mandi. Semua udah jeburan, dan yang lain itu awalnya kesal melihat Dudley yang mandi nggak pakai sempak. Dudley ini bilang, sesuai moto kita bro, wild and free, liar-liar. Dan yang lainnya akhirnya itu melepaskan sempaknya dan melemparkannya. Nah, selang beberapa menit setelah itu tiba-tiba ada sebuah keluarga yang piknik dan ingin mandi juga di sungai itu. Akhirnya keluarga ini pun nyebur, dan diam si bapak ini tuh akhirnya megang pipa paralonnya si Woody, dan semua keluarga ini tuh akhirnya kabur. Nah, sialnya lepas dari keluarga ini tuh tiba-tiba datang lagi polisi yang ngondek ini tadi tuh. Ia pun masuk ke dalam kolam mengajak bermain pegang-pegangan pipa paralon. Ya, lalu mereka ini semua kabur pada akhirnya. Konyol. Singkat kata, setelah itu touring mereka pun melintasi New Mexico, dan mereka ini mampir ke bar, dimana di bar itu banyak moge-moge lain, dan mereka ini merasa, nah ini nih kita ketemu teman-teman kita nih, anak-anak moge. Ya, mereka mau mengakrabkan diri lah. Namun justru mereka ini malah dipalakin sama geng motor Meksiko itu. Nah, nama geng motor Meksiko ini namanya Del Fuegos, dan dipimpin oleh seorang yang bernama Jack. Nah, si Dudley ini tuh dipalak, motornya tuh diambil paksa, lalu mereka ini tuh disuruh pergi dari bar itu. Nah, setelah mereka ini pergi, di perjalanan si Woody ini merasa dipermalukan, dan ia mau mengambil kembali motor Dudley diam-diam. Namun teman-teman yang lain yang nggak berani, karena memang Del Fuegos ini tuh dikenal cukup anarkis lah di Meksiko. Si Woodley ini pun berangkat sendiri. Ia mengendap-endap di bar itu melihat situasi dan kondisi, kemudian memutuskan semua selang bensin motor-motor klub Del Fuegos, dan ia kemudian mengambil motor Dudley. Lalu ia pun kembali ke teman-temannya. Namun konyolnya si Woodley ini, ia bilang ke teman-temannya kalau si Jack itu, kepala geng Del Fuegos itu, ketakutan ketika ia gertak, dan ia bilang kalau Del Fuegos itu cuma klub motor atau geng motor yang banyak gaya aja. Nah, teman-temannya ini pun bangga dengan keberanian si Woody. Ya, padahal sih sebetulnya si Woody ini tuh mengarang cerita. Lalu saat geng motor Wild Hog ini melintasi kembali bar Del Fuegos, mereka malah berani mengolok-ngolok Jack yang merupakan kepala geng motor Del Fuegos itu. Ia langsung marah dan wah nih emang bangke nih geng motor Wild Hogs. Mereka pun mau langsung tancap gas buat menghajar bapak-bapak itu. Namun baru aja motor-motor mereka ini di start, lalu bensin mereka ini kehabisan, dan sialnya lagi malah tersulut percikan rokok yang membakar habis seluruh bar Del Fuegos. Si Woody, dia yang melihat kejadian itu melalui kaca spion motornya, ia merasa wah kacau nih. Ia sadar mereka dalam bahaya. Si Woody langsung tancap gas dan memberitahu teman-temannya. Nah, pada saat itu teman-temannya ini lagi ngisi minyak, namun si Woody ngasih tahu tapi dengan gaya yang tetap songong. Ngapain kita ngisi minyak? Langsung aja kita gas. Kelamaan pakai ngisi minyak di sini. Kita ngisi di tempat lain aja. Kan kita wild and free, wild and free ya, begitulah ceritanya. Ya padahal sebetulnya si Woody ini tuh ketakutan, dan teman-temannya ini akhirnya batal ngisi bensin. Dan iya, tepat saja, moge mereka ini kehabisan bensin. Mereka mendorong lah karena SPBU berikutnya itu ternyata masih jauh. Kemudian si Doc ini tiba-tiba melihat lang nama desa Madrid. Doc ini kemudian mengajak semuanya ke desa itu untuk menikmati bir dingin dan sambil istirahat. Namun si Woody ini sempat bilang, ayolah ngapain kita stop-stop lagi, kita kan wild and free, wild and free. Lalu si Bobby ini kesal, ya mungkin dia tuh bilang kayak gini nih, dorong matamu, moge seberat ini didorong. Ya
Ya karena sebetulnya mereka ini udah dehidrasi. Bahkan di jalan itu mereka ini udah diincar burung pemakan bangkai. Ya lalu singkat cerita kawanan ini pun mampirlah akhirnya di desa itu dan mencari bensin, mencari SPBU di desa itu. Namun ternyata SPBU di desa itu sudah tutup karena masih menunggu kiriman pertama. Kayak di sini-sini juga sedang menunggu kiriman ya, seperti itulah. Ya mereka pun kemudian mampirlah di bar karena kehausan. Mereka ini terlihat seperti geng yang anarkis. Mereka ini tuh dikira Del Fuegos yang anarkis itu. Lalu si Bobby ini bilang kalau mereka itu bukan Del Fuegos, kami ini geng motor baik, kami ini justru yang membakar barnya Del Fuegos. Jadi kalian tidak perlu takut dengan Del Fuegos. Kami hanya kehausan karena mendorong moge kami yang kehabisan bensin. Ya lalu seluruh isi bar itu pun, pengunjung itu pun menganggap bahwa geng motor mereka ini pemberani, apalagi sampai berani membakar barnya Del Fuegos. Lalu mereka ini tuh dianggap seperti geng motor yang disegani lah di desa itu. Namun hal ini tuh berbeda sekali dengan raut mukanya si Woody yang penuh cemas dan ketakutan. Woody ini tuh terus saja bilang, geng udahan aja yuk minumnya, ayo kita lanjut aja, kita kan wild and free, come on gengs. Ya begitulah. Ya karena si Woody ini tuh sebenarnya ketakutan banget. Nah di keesokan harinya terlihatlah Jack dan geng motornya Del Fuegos ini sedang menyusun rencana untuk menghabisi bapak-bapak Wild Hog. Nah di sisi lain di desa Madrid, layaknya geng motor yang dihormati, mereka ini bahkan disambut oleh kepala syarif kota dan mereka ini tuh diajak mengikuti tradisi desa untuk membuktikan keberanian mereka. Woody kembali bilang nih kepada teman-temannya, gengs ayo kita balik aja, wild and free ya kayak gitu lagi. Namun tiba-tiba si Dudley ini bilang, sebagai geng motor yang pemberani, kami terima tantangan Sheriff. Dan tantangan itu ternyata menampar bokongnya banteng. Lalu ya singkat cerita sampailah mereka di kandang banteng. Alert? Shaking and baking, just like the NFL, right to the end. Nah setelah mereka melakukan tradisi desa itu, mereka ini makin dianggap pemberani dan bernyali. Mereka ini pun diundang untuk ikut acara malam harinya sebagai tamu kehormatan. Di saat itu kegelisahan Woody ini benar-benar makin parah. Ia makin takut, apalagi di acara malam itu tiba-tiba ada anak buah dari Del Fuegos yang mampir ke acara tersebut. Lalu anak buah Jack ini tuh melihat keberadaan Woody dan teman-temannya. Namun si Jack ini tuh, si bosnya ini tuh bilang, jangan sampai kalian memukuli geng Wild Hog, biar aku saja yang akan menghabisinya. Nah lalu si Bobby yang tidak tahu kebohongan si Woody ini tuh tiba-tiba ia semakin percaya diri, dan ketika ia melihat anak buah Del Fuegos mengganggu orang-orang desa, Bobby yang gak pakai banyak mikir ini tuh ia langsung menyerang dan menghampiri anak buahnya Jack ini. Yeah, break some of that up. Got a little treat for you. Huh? Break a little of that up. Can you hear that? Nah setelah kejadian Bobby yang berani mengusir anak buahnya Del Fuegos ini, mereka ini pun makin tambah dihormati lagi di desa itu. Dan di sini tuh si Dudley yang memberanikan diri mendekati Maggie, perempuan yang ia sukai sejak ia tiba di desa Madrid. Lalu si Dudley ini tuh mengungkapkan perasaannya, dan ternyata si Maggie ini tuh juga mau. Ya akhirnya mereka berkucupan, bercipokan, dan lanjut ya begitulah. Dan sampailah pada keesokan harinya, dimana teman-teman yang lain ini tuh ingin bertahan di desa itu. Namun Woody kembali bilang, ayo gengs, wild and free, kita isi bensin langsung go aja. Nah saat itu juga geng Del Fuegos ini ternyata telah sampai di desa itu. Nah pas di sini tuh Woody baru ngomong dan bilang cerita sebenarnya kepada teman-temannya, dan teman-temannya semua ini akhirnya takut. Ya mereka pun akhirnya bersembunyi. Singkat cerita, Jack dan anak buahnya ini nyariin di mana Woody dan teman-temannya. Mereka pun mulai anarkis. Woody dan teman-temannya ini ternyata bersembunyi
bersembunyi di rumah Maggie. Dan kemudian saat mendengar Maggie bilang ia takut bar satu-satunya di desa Madrid ini dihancurkan geng Del Fuegos, kemudian si Dudley ini pun langsung keluar. Ya kirain ingin ngelawan, ya tapi ternyata si Dudley ini tuh menyerahkan diri. Ya ia pun kemudian diikat dan digantung lah. Nah sementara itu teman-temannya ini masih melihat kondisi serta masih menyusun rencana konyol untuk melepaskan Dudley. Kemudian rencana itu dijalankan dan Clear him out, boys. Clear him out. Del Fuego! Come out and play, baby! All day, baby! Oh, no, 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 no! That was amazing. kandahan iyalah, rencananya pun gagal. Mereka malah nantang geng Del Fuegos ini tuh 1 lawan 1. Bapak-bapak ini tuh ya babak belur lah, karena mereka ini tidak punya basic bela diri dan udah tua juga ya, cuma sok-sok gaya aja lah kayak gitu ceritanya. Ya dengan mudahnya geng Wild Hog ini tuh dikalahkan. Ya namun tidak lama kemudian muncullah seorang legenda bikers yang namanya itu disegani oleh komunitas moge. Ia ini bernama Damian Blade, yang ternyata ia ini itu adalah pemilik bar Del Fuegos. Dan Damian ini bilang ia tidak masalah bar itu terbakar karena bar itu sudah diasuransikan. Dan Damian pun bilang selama ini tuh bar yang dijalankan oleh Jack itu justru rugi besar dan hampir tidak ada orang yang mampir di situ. Damian bilang era biker sekarang itu bukan intimidasi, ya sudah tidak zamannya lagi lah. Dan Damian ini malah mengusir Jack dan teman-temannya. Ya mereka nurut aja ya karena ini memang bos besarnya. Ya lalu desa Madrid pun singkat cerita aman, tentram, terbebas dari geng motor Del Fuegos. Singkat kata, Wild Hogs pun bergegas. Mereka ingin pulang dan berpamitan dengan warga desa. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya ke California. Ya, film ini tamat, gengs. Film ini tuh mengajarkan nilai persahabatan yang kuat dan saling melengkapi satu sama lainnya. Itu aja, gengs. Sampai ketemu lagi di alur cerita lainnya. Akhir kata, jaga kesehatan kalian, hormati orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.